Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Juni dia. Siapa yang tidak kenal dengan saya? Sombong sedikit ya, nggak apa-apa toh. Ya. Hari ini Juni dia akan mempraktekkan proses pengolahan nasi kuning. Wah, nasi kuning ini gampang susah loh. Kalau prosesnya, tekniknya tidak betul, maka kita akan menghasilkan nasi kuning yang jemek atau yang lembek atau juga yang kurang matang. Ya, jadi nanti saat proses pengolahan nasi kuning harus diperhatikan betul-betul bagaimana teknik penanganan bahannya dan alat apa yang kita pakai dan waktunya. Nah, ini waktu itu memegang peranan penting saat proses pengolahan nasi kuning. Jadi nasi kuning ini masih dengan teknik moist heat cooking, yaitu teknik boiling. Ya, tolong diperhatikan bagaimana alatnya, bahannya apa saja, tekniknya bagaimana, dan waktu yang dibutuhkan berapa menit setiap step atau langkah yang kita kerjakan saat membuat nasi kuning. Oke, siap? Iya, ayo kita mulai praktek. Saat kita mengolah nasi kuning, peralatan yang dibutuhkan adalah pertama blender. Ini untuk menghaluskan kelapa parut supaya santan yang kita hasilkan lebih kental dan lebih bagus, ya. Kemudian saucepan atau panci bertangkai, ini fungsinya adalah untuk mengeroncong beras yang akan kita buat untuk nasi kuning. Kemudian yang ketiga adalah tapisan santan, di sini untuk menyaring santan setelah kelapa kita blender. Kemudian di sini ada saringan santan kecil atau saringan kawat kecil, ini adalah untuk menyaring air kunyit, ya. Kemudian ada sendok nasi untuk mengaduk, gelas ukur untuk mengukur bahan cair dari nasi kuning, dan sebagai proses terakhir teknik mengukus atau steaming, kita mempergunakan dandang atau kukusan. Untuk membuat nasi kuning, bahan yang dibutuhkan adalah 150 gram beras, 100 gram kelapa parut, 350 cc air hangat, ini untuk memeras kelapa, 10 gram kunyit yang sudah diparut, 200 cc air hangat untuk memeras kunyit, daun pandan 1 lembar, jahe 5 gram, serai 10 gram, daun jeruk 2 lembar, daun salam 1 lembar, dan garam 1/4 sendok teh. Untuk membuat nasi kuning, kita siapkan dulu air kunyit. Jadi 110 gram kunyit kita parut, kemudian 200 cc air kita masukkan, kita aduk sebentar, kemudian kita saring. Setelah kita mendapatkan air kunyit, kita masukkan ke beras. Kita rendam beras dengan air kunyit selama lebih kurang 15 menit. Sementara kita menunggu berasnya berubah menjadi kekuningan, kita membuat santan. Pertama kita masukkan kelapa dulu dalam blender. Kemudian ampas dari kunyit kita masukkan juga. Ini supaya santan yang kita hasilkan berwarna kuning. Setelah itu kita masukkan air. Kita tutup, kemudian kita nyalakan blender.
Setelah selesai, kita saring. Kita peras santannya. Ini santan yang kita dapatkan. Kita masukkan santan. Kita masukkan bumbu-bumbu pandan, serai, daun jeruk, daun salam, jahe, dengan sedikit air, sedikit garam. Kemudian jangan lupa ditambah dengan sedikit air jeruk nipis. Fungsinya adalah, kalau di nasi kuning ini fungsi air jeruk nipis adalah untuk mencerahkan warna kuning. Sambil menunggu santan mendidih, kita saring beras yang sudah kita rendam dengan air kunyit tadi. Jadi berasnya menjadi berwarna kuning. Nah, fungsinya mengapa beras kita tambah dengan direndam dengan air kunyit? Fungsinya adalah supaya warna nasi kuningnya nanti lebih bagus lagi, lebih cerah lagi, ya. Ini kita lihat santannya sudah mendidih. Kita masukkan berasnya. Setelah kita masukkan beras, kita rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, kita hitung waktunya 5 menit. Nah, ini kita lihat sudah mulai mendidih berasnya. Jadi mulai kita hitung 5 menit. Setelah kita rebus selama 5 menit, hasilnya seperti ini. Api kita matikan. Kemudian kita tutup, diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit kita diamkan, kita angkat, kemudian kita panaskan dandangnya. Kita tunggu hingga mendidih air di dalam dandang. Setelah air dandang mendidih, nasi yang sudah kita keroncong tadi kita masukkan. Kita tutup, kita kukus hingga 30 menit. Setelah 30 menit nasi sudah matang, api kita matikan, kemudian tutup, kita buka. Nasi kuning siap disajikan.